Dua injektor dalam satu motor. Hah? Yes, kalian nggak salah dengar. Penggunaan dua injektor dalam satu motor itu bisa diaplikasikan. Tapi ada catatan khususnya, karena penggunaan dual injektor seperti ini hanya diperuntukkan khusus pada motor jenis Racing Competition Use Only. Atau bahasa Indonesianya adalah penggunaan untuk motor kompetisi balap. Kenapa aku bikin konten seperti ini? Ya jujur aja sih ya, ini juga konten gak penting-penting banget, tapi siapa tahu bisa menambah wawasan kalian soal namanya upgrade motor, supaya bisa dibilang nggak sampai terlalu bablas. Oh ya, ini bukan konten tutorial bagaimana cara pasangnya dual injektor ya, tapi ini adalah konten edukasi yang sebenarnya aku tidak merekomendasikan untuk penggunaan pada motor kebutuhan sehari-hari. Apa tujuannya untuk pemasangan dual injektor ini? Sudah pasti untuk menambah suplai BBM pada putaran atas suatu mesin supaya performa motor tidak down saat top speed. Untuk cara kerjanya, ini aku jabarkan secara garis umum dan penggunaan bahasa yang lebih gampang ya. Yaitu, untuk injektor utama, sudah pasti untuk suplai BBM pada putaran bawah dan tengah. Ya, atas juga pasti ada, tapi nggak terlalu signifikan banyak banget. Nah, gunanya untuk yang kedua ini adalah mensuplai BBM pada putaran atas. Sehingga suplai BBM itu pasti terjamin debitnya untuk kebutuhan pada saat balapan. Sepengetahuan aku ya, ini aku tanyanya dari beberapa mekanik. Mereka bilang, kalau ukuran dua injektornya yang digunakan untuk dual injektor ya, itu debitnya berbeda-beda. Contoh aja deh, kalau yang satu ini, misalnya yang utama lah ya, itu anggap aja mungkin di angka 200. Sedangkan yang satu lagi itu bisa berbeda. Mungkin di angka 180, 175, 170, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan dan spek motor. Kemudian, untuk ECU-nya yang aku dengar itu menggunakan dua ECU atau menggunakan suatu controller atau semacam alat kontrol yang bisa mengatur debit dari dua injektor ini. Simpelnya itu kurang lebih seperti ini ya. Tiap RPM sekitar di angka 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, dan seterusnya. Itu setiap angka 1000 memiliki jumlah debit yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, supaya memaksimalkan potensi tenaga dari mesin itu. Pastinya bertujuan juga untuk supaya tidak terlalu basah atau terlalu kering. Karena kalau misalnya terlalu basah, motor itu bakalan kayak ya sendat-sendatan, mati-matian. Atau kalau terlalu kering, motor bakalan jadi overheat. Lalu ada pertanyaan juga seperti ini ya. Di motor Yamaha itu kan ada yang namanya istilah VVA, yang kepanjangannya adalah Variable Valve Actuation. Bagaimana jika dua injektor ini diterapkan pada motor standar walaupun sudah ada VVA-nya? Apakah akan bermanfaat ketika VVA-nya aktif dan injektor kedua akan mensuplai BBM-nya sebagai suplai tambahan? Menurut pandanganku, motor standar walaupun VVA itu tidak perlu menggunakan dual injektor, karena itu bakalan merusak mesin dari motor itu sendiri loh. Sebab kebutuhan daily atau sehari-hari dan juga racing competition atau kebutuhan untuk balap kompetisi itu bakalan sangat berbeda banget untuk dari segi konsumsinya. Pertanyaanku cuma satu, apakah motor kalian akan dipaksa terus-terusan untuk top speed setiap hari? Yang ada motor kalian tuh malahan hancur. Ini sebagai pengingat dari aku ya, aku hanya bisa bilang kalau kebutuhan sehari-hari atau daily dan juga kebutuhan untuk racing kompetisi atau balapan itu ada ranahnya tersendiri ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari atau daily itu cukup
di-upgrade dengan menggunakan part-part racing yang memang tujuannya untuk sehari-hari dan pengaplikasiannya pun juga untuk sehari-hari. Sehingga nyaman digunakan dan meminimalisir resiko namanya kerusakan. Dan juga durability-nya atau ketahanan partnya juga lebih terjaga. Sedangkan racing competition itu sudah pasti akan memaksimalkan part-part yang digunakan supaya tenaga yang dihasilkan atau potensi tenaga yang dihasilkan itu juga besar. Hanya saja resiko rusaknya itu juga besar karena durability-nya itu pasti bakalan sangat-sangat berkurang. Atau ketahanan barangnya juga bakalan berkurang karena memang kebutuhannya untuk racing, untuk balap. Masa kalian mau ya, motor untuk kebutuhan sehari-hari itu kalian paksa menjadi full racing banget sampai mentok-mentok melebihi batas limit? Tapi kalian pakai sebentar, ya masuk bengkel lagi, bongkar ini, bongkar itu, keluar, pakai bentar, bongkar lagi, bolak-balik gitu. Sumpah, itu kurang kerjaan namanya. Ya, kecuali kalau kalian memang kurang kerjaan, duitnya banyak, gila sama racing, ya terserah sih sebenarnya. Ingat ya, main racing itu secukupnya. Penggunaan part-part racing, sebaiknya pilihlah durability yang cukup baik untuk digunakan sehari-hari, ya. Dan jangan mau digoblok-goblokin dengan namanya racing. Jadi, harusnya sampai sini kalian sudah paham. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini ya untuk dual injektor. Semoga memang bermanfaat buat kalian, semoga bisa jadi untuk pembelajaran dan nambah wawasan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.